Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal ya yang barusan dari videonya motor oil geek yang ngomong apakah 100% sintetik itu bener-bener oli full sintetik. Jadi ya baru kali ini ya motor oil geek itu membuat bahasan bahwa yang namanya oli full sintetik itu belum tentu benar isinya full sintetik. Jadi full sintetik sendiri macam-macam ya di penjelasan itu. Bahkan termasuk yang namanya minyak goreng pun disebut sebagai full sintetik. Jadi video motor geek ini dia mendatangkan orang dari Australia, Berton atau siapa itu ya. Ini adalah YouTuber juga dari channel Lubrican Explain. Lubrican Explain ini menjelaskan ya sampai sangat-sangat detail ya kalau soal pelumas. Detailnya banget, levelnya tentu jauh di atas yang grup otomotif ya, bahkan lebih dari yang biasanya dibahas oleh pakar-pakar oli Indonesia, lebih dari yang dibahas oleh CEO oli Indonesia. Di situ kita bisa tahu seluk-beluk oli, benar-benar seluk-beluknya. Fungsi dari ZDDP, fungsi dari antibut, fungsi dari deterjen yang masing-masing sampai disebutkan rumus kimianya. Tentu juga implementasi di dunia industri dan lain-lain. Nah, di situ dijelaskan ya bahwa yang namanya oli full sintetik ini ya bisa dilihat dari banyak faktor. Yang pertama dari bahan, yang kedua dari cara pembuatan. Tentu juga nggak termasuk yang dari pabriknya ngaku-ngaku. Dijelaskan bahwa yang namanya grup oli itu belum tentu makin tinggi makin baik. Jadi grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, mungkin yang paling baik grup 4. Kalau untuk otomotif ya. Nah, tapi kalau untuk grup 5 ini sudah beda lagi. Grup 5 itu katanya mulai dari yang paling jelek sampai yang paling bagus ada. Karena apa? Karena grup 5 ini adalah untuk bahan oli yang nggak termasuk grup 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu yang namanya minyak goreng jadi masuk grup 5. Nah, yang masalah adalah grup 5 ini disebut sebagai full sintetik. Nah, jadinya ya orang-orang yang ngomong olinya full sintetik itu belum tentu bahannya menggunakan bahan misalnya grup 4. Ya, kalau kita lihat dari channelnya Lubrican Explain sendiri, grup 4 PAO sendiri dibagi menjadi 2. Ada PAO klasik yang bagus, ada PAO modern yang kalah bagus. Kalau yang PAO lama perlu dicampur, yang PAO baru nggak perlu dicampur. Tapi ada keunggulan, kelemahan masing-masing yang membuat kalau untuk kebutuhan sport, kebutuhan balapan, yang klasik itu yang lebih baik. Jadi ketika orang ngomong grup 5 itu belum tentu bahannya bagus. Jadi ester pun di situ disebut ada 3 macam ya. Fosfat ester, diester, dan poliol ester. Nah, katanya untuk
untuk oli pesawat terbang itu diharuskan menggunakan bahan PAO. Semua perusahaan diharuskan menggunakan bahan PAO karena tujuannya biar tidak terjadi masalah kompatibilitas yang bisa mengganggu kerja pesawat. Untuk bahan grup 5 sendiri dikasih contoh-contoh ekstrim seperti misalnya oli yang bahkan di suhu vakum pun tidak menguap, sangat stabil bahannya sampai bisa tahan di luar angkasa. Terus untuk pesawat terbang juga diceritakan Blackbird ya, pesawat siluman masa lalu Amerika. Itu katanya untuk olinya mempergunakan bahan yang kalau di suhu ruangan itu beku. Karena butuhnya olinya itu bisa tetap bekerja dengan baik di suhu 350 derajat. Padahal kebanyakan oli di suhu itu sudah menguap, sudah rusak, mengerak dan seterusnya. Jadi akhirnya digunakan bahan oli yang di suhu ruangan itu padat. Jadi kalau mau menggunakan harus dipanasi dulu biar cair. Nah, balik lagi ya ke soal oli full sintetiknya. Dari Motor Oil Geek kemudian menjelaskan ya di tengah-tengah video bahwa ya yang namanya label full sintetik, 100% sintetik itu sayangnya tidak mencerminkan kondisi dalam kemasannya. Jadi tidak mencerminkan isinya. Jadi sayangnya tulisan di label itu tidak bisa kita pakai sebagai acuan. Dari Motor Oil Geek sendiri jadi ngomong gitu, ya syukurlah ya, karena selama ini penulis itu sering protes ke Motor Oil Geek gitu. Kenapa kok ngomong olinya harus full sintetik? Padahal kan ya full sintetik itu belum tentu full sintetik beneran. Jadi yang ada di kemasan itu belum tentu isinya beneran full sintetik. Ya full sintetik dari pengertian banyak faktor ya. Kecuali memang untuk oli-oli yang dijual di Jerman. Untuk oli yang dijual di Jerman ya bahannya wajib beneran yang ya entah grup 4 atau grup 5. Kalau untuk otomotif bisa tentu grup 4 minim. Ingat ya, dijual di Jerman, bukan dibuat di Jerman. Karena made in Jerman belum tentu olinya itu bakal dijual di Jerman juga. Mungkin ada yang ngomong, oh bahannya ambil dari Jerman. Nah, yang masalah oli itu dijual di Jerman atau enggak? Yang dijual di Jerman apakah sama dengan yang kita dapatkan? Itu yang harus ditanyakan. Balik lagi lah ya. Jadi ya kali ini ada bukti dari Motor Oil Geek bahwa yang namanya oli full sintetik itu belum tentu beneran isinya full sintetik. Nah ini yang ngomong sudah YouTuber terkenal lah ya, YouTuber yang ya biasa bahas soal oli. Ya biasanya sih orang-orang yang ya selama ini ngomong, oh kalau oli full sintetik itu pasti bagus gitu ya, selalu juga menggunakan referensi dari ya orang yang dianggap ahli. Ya entah apakah kali ini orang-orang seperti itu biasanya dari grup Pekakas, dari grup LTIC bakal sekarang menghujat Motor Oil Geek atau enggak ya. Karena dulu ya penulis itu pernah diomongi kalau untuk soal pelumas yang paling mantep itu sumbernya adalah Whitman.biz, Profesor Whitman. Ngomongnya A, B, C, D, E gitu ya. Tapi begitu penulis ungkapkan omongannya Whitman.biz ya mereka nggak setuju, langsung deh nggak lagi pakai referensi Profesor Whitman. Apalagi kemudian penulis tunjukkan yang seperti misalnya data kekentalan ya.
Data kekentalan di Wittmann.biz itu bisa kelihatan bahwa yang namanya oli 10W40 itu kekentalan saat dingin itu bukan 10. Begitu juga oli misalnya 10W30, 10W piro 50 gitu ya. Mbuh lali contohnya piro. Mungkin yang banyak 5W. 5W30, 5W40, 5W50 kalau nggak salah. Di situ angka 5W itu nggak sama. Jadi 5W-nya 5W40 itu beda dari 5W-nya 5W50. Saat dingin bukan 5W. Jadi ketika orang ngomong, oh oli di 10W40 waktu dingin itu 10W kekentalannya, itu salah. Diomongin 10W itu cuma dari contoh, tapi ya dari faktanya nggak begitu. 10W40, 10W-nya 10W40 beda dari 10W-nya 10W30 atau 10W50. Nah, balik lagi lah ke motor oil geek ini. Jadi memang sebelumnya motor oil geek itu sering banget ya kasih rekomendasi. Kalau pengen oli yang bagus, pakai oli full sintetik. Oli mineral, oli konvensional itu jelek. Ya walau dia nggak pakai bukti. Dia ngomong oli sintetik itu lebih bagus dari mineral, nggak ada buktinya. Nggak ada membandingkan secara labnya. Dia cuma asal ngomong. Seperti ketika dia ngomong GL4 itu aditifnya lebih sedikit dari GL5, dia itu asal ngomong tanpa bukti. Nah sekarang sih ya sudah lebih sadar karena rupanya dia sudah coba lebih banyak oli, dan dia sadar bahwa ya yang namanya oli full sintetik itu ada yang bukan sintetik. Jadi ya untung saja lah motor oil geek ini jadi sadar, karena dia sering jadi panutan banyak orang. Nah tinggal dilihat orang dari Pekakas, orang dari LDC bakal begitu juga atau enggak, atau masih ngeyel bahwa oh oli full sintetik itu pasti jauh lebih awet. Full sintetik itu bisa 5.000 km, kalau mineral cuma 1.000 km untuk motor ya. Kalau mineral itu pemakaiannya harus lebih pendek daripada oli full sintetik. Kalau full sintetik nggak apa-apa dipakai lama gitu ya. Padahal ya yang namanya pemakaian oli nggak bergantung hanya dari jenis bahannya saja, nggak bergantung hanya dari aditifnya saja, kandungan aditifnya saja. Banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau yang sekarang yang sering sekali buruk itu adalah base oilnya. Kalau aditif ada oli-oli yang aditifnya itu bagus, tapi kalau soal base oil sangat sedikit oli yang base oilnya bagus. Banyak oli-oli yang kemudian base oilnya jadi buruk, jadi nggak sebagus yang versi lama, nggak sebagus yang versi awal-awal. Ya sayangnya begitu ya. Tapi parahnya orang-orang ya yang ngaku-ngaku pakar oli kok nggak ngerti gitu loh. Dan penulis ngomong ini bukan ya ngomong sebagai pakar ya, bukan nyoba nyari dari teori macam ini itu, tapi dari nyoba, dari eksperimen. Karena dari faktor pemanasan saja bisa kelihatan jelas ya, kelihatan jelas bahwa terjadi penurunan kualitas pada oli. Oli yang lama dibandingkan dengan oli yang baru, jelas bahwa oli yang baru itu lebih cepat hitam, lebih cepat menguap. Jadi bisa kelihatan mata. Ya harapannya makin banyak orang yang
nggak terlalu mengandalkan tulisan di botol oli, karena ya tulisan di botol oli sayangnya sekarang sering nggak jujur, sering bohong ya. Ya harapannya orang lebih mengandalkan yang namanya praktek, bukan sekedar teori yang nggak dilandasi oleh fakta. Yang namanya teori itu baru bener teorinya kalau sesuai fakta. Kalau nggak sesuai fakta ya teori itu salah. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.